Selamat pagi anak-anak sekalian. Mari kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 5 mimpi Pertapa Gautama. Nah, sebelumnya Pak Widodo ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Semoga kita selalu dilindungi oleh karma-karma baik kita, sehingga kita bisa mendapatkan umur panjang, rezeki yang melimpah, dihindarkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Nah, anak-anak sekalian, tentu kalian masih ingat kan pelajaran pada kelas 5 pada waktu itu? Pada waktu itu Pangeran Siddhartha telah bertapa menyiksa diri selama 6 tahun. Dan pada akhirnya beliau diingatkan oleh perumpamaan dari beberapa perumpamaan kayu dan perumpamaan gitar. Nah, setelah beliau pada waktu itu menyadari bahwa praktek penyiksaan diri beliau ini tidak akan menjadikan beliau mencapai penerangan sempurna, akhirnya praktek pertapaan keras yang dilakukan oleh Pertapa Gautama ini akhirnya ditinggalkan. Nah, melihat hal ini, pada waktu itu Pertapa Gautama yang keadaan tubuhnya sudah sangat lelah, sudah sangat lemas, sudah sangat menderita, hampir saja meninggal. Pada waktu itu ditolong oleh seorang pengembala kambing yang namanya Nanda. Kemudian Buddha memutuskan untuk memakan makanan yang dapat menyehatkan tubuhnya. Nah, melihat hal ini, para pertapa, 5 pertapa yang menemani Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gautama bertapa menyiksa diri meninggalkan Pertapa Siddhartha. 5 pertapa dianggap mereka menganggap bahwa Pertapa Siddhartha sudah tidak ingin menjadi Buddha lagi. Nah, untuk mengingatkan 5 pertapa, mari kita menyanyi lagu 5 pertapa ya. Saji Mahanama juga Kondana, Nadia dan Wapa semua baik hatinya. Ya, jadi itu 5 pertapa ya, Saji, Kondana, Nadia, Mahanama, dan Wapa. Mereka sudah tidak percaya dengan Pangeran Siddhartha dan meninggalkan Pertapa Siddhartha sendirian. Nah, setelah itu, karena Pertapa Siddhartha telah memahami bahwasanya pertapaan menyiksa diri tidak akan mencapai kebuddhaan, maka beliau memutuskan untuk melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang Buddha dengan bermeditasi. Nah, sebelum melaksanakan meditasi tersebut, Pertapa Gautama di sini nanti mempunyai 5 mimpi. Nah, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan semua peserta anak-anak sekalian memahami dan bisa menjelaskan mengapa Pertapa Gautama menghari cara bertapa menyiksa diri. Kemudian dapat menjelaskan 5 mimpi Pertapa Gautama dan juga dapat menafsirkan kesimpulan Pertapa Gautama terhadap 5 macam mimpi tersebut. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mimpi yang pertama, nah di sini Pertapa Gautama bermimpi bahwa beliau ini tidur atau berbaring beralaskan bumi, kemudian berbantalkan gunung Himalaya. Kemudian di tangan kanannya terbentang samudra barat dan di tangan kirinya terbentang samudra timur. Kemudian kaki Pertapa Gautama ya terbentang samudra selatan. Nah, mimpi ini melambangkan bahwasanya pencapaian nanti Pangeran Siddhartha akan mencapai penerangan sempurna. Nah, dan ini mimpi yang pertama ini telah terjadi dan memang benar-benar Pertapa Gautama telah mencapai penerangan sempurna. Kemudian mimpi yang kedua yaitu di pusar Pertapa Gautama tumbuh tanaman menjalar yang menjulang hingga ke awan.
Nah, mimpi ini melambangkan bahwasanya nanti Pertapa Gautama atau nanti yang kita kenal sebagai Buddha Gautama akan menemukan jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan untuk melenyapkan duka atau melenyapkan penderitaan, untuk mencapai kebebasan sempurna, mencapai nibbana, kebahagiaan tertinggi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, untuk di sini setelah kita tahu ajaran Buddha bahwasanya jalan mulia berunsur 8 inilah adalah satu-satunya jalan untuk bisa mencapai kebudaan atau kesucian. Kemudian mimpi yang ketiga yaitu di sini Pertapa Gautama bermimpi bahwa ada larva putih berkepala hitam yang merayapi kaki Pertapa Gautama sampai ke lutut. Nah, ini melambangkan atau dapat diartikan mimpi ini yaitu nanti banyak rumah tangga yang akan menjadi pengikut atau berlindung kepada Buddha atau Pertapa Gautama yang nantinya akan menjadi Buddha. Nah, mimpi yang ketiga ini juga sekarang sudah terbukti bahwasanya dulu bahkan sampai sekarang banyak umat Buddha ya atau para berumah tangga atau kita yang menjadi murid Sang Buddha. Kemudian mimpi yang keempat adalah di sini ada berbagai macam burung. Ya, ada 4 jenis burung yang berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu datang dari 4 penjuru kemudian mendarat di kaki Pertapa Gautama. Nah, kemudian setelah mendarat burung-burung itu berubah menjadi putih. Nah, mimpi ini melambangkan bahwasanya dulu memang di India sana ada kasta, ya ada 4 kasta. Ada kasta bangsawan, ada kasta rohaniawan, ada saudagar dan rakyat jelata biasa. Nah, di sini ketika seorang menjadi umat Buddha, menjadi pengikut agama Buddha, menjadi murid Pertapa Gautama atau menjadi murid Buddha Gautama, kasta itu tidak berlaku lagi. Jadi semua dianggap sama oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha di sini menganggap semua orang sama, ya, yang membedakan hanya perbuatan baik dan buruknya. Kemudian mimpi yang terakhir yaitu yang kelima, di sini Pertapa Gautama bermimpi beliau berjalan di atas gundukan lumpur yang sangat banyak, tetapi lumpur itu tidak membuat kotor Pertapa Gautama. Dan ini melambangkan atau dapat diartikan bahwasanya setelah penghormatan yang didapatkan oleh Buddha nantinya, dan derma dana dari umat yang sangat banyak tidak membuat Pertapa Gautama ini menjadi terlena dan menjadi tamak. Ya, jadi di sini Pertapa Gautama tetap pada pendiriannya karena beliau sudah suci, tidak tergoyahkan lagi. Nah, ini adalah 5 mimpi Pertapa Gautama sebelum Pertapa Gautama mencapai kebudayaan. Nah, dari mimpi-mimpi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya beliau telah dengan susah payah untuk meraih cita-cita beliau untuk mencapai penerangan sempurna, ya, kemudian mengajarkan kepada semua makhluk sehingga semua makhluk dapat terhindar dari segala penderitaan. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajarannya bahwasanya ketika kita ingin mencapai cita-cita kita harus berjuang dengan keras. Kita harus memperjuangkan cita-cita kita itu supaya bisa terwujud. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Buddha Gautama. Nah, dari 5 mimpi yang telah didapatkan oleh Buddha Gautama, kita dapat simpulkan di sini bahwasanya mimpi tersebut benar-benar terjadi dan bisa kita lihat dan kita pelajari bahkan sampai kehidupan sekarang. Nah, 5 mimpi ini bisa menjadi pada waktu itu menjadi awal sebelum Pertapa Gautama mencapai kebudayaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pengajaran Buddha Dhamma hingga sampai saat ini. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Pak Widodo minta maaf. Sekian Pak Widodo akhiri dengan salam Namo Buddhaya.